Intan buka kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini ketemu dengan Bu Intan di mata kuliah kewirausahaan. Nyantai aja, tapi tetap ilmunya nyampe ke kalian. Hari ini kita bahasnya belum terlalu yang mendalam tentang kewirausahaan. Kita masih ke pengantar. Bu Intan udah persiapkan nih materinya. Akan Bu Intan share screen. Kira-kira kalian sudah pada kerja. Mungkin Bu Intan akan menjurusnya ke kewirausahaan untuk kalian-kalian yang tujuannya ingin punya sampingan lain lah ya. Sampingan yang sekiranya oke lah setiap hari saya harus ke kantor, saya harus di satu perusahaan. Ada kalanya jenuh punya sampingan yang wirausaha yang kalian sukai. Nah, ini kita bahas mengenai hal itu. Jadi bukan kewirausahaan yang part 0 lagi ya, part 1, tapi kita sudah menjalani kewirausahaan yang selanjutnya. Tapi untuk pengantar ini kita masuk ke kewirausahaan yang awal dulu sebelum ke part mendalam. Ibu share screen tentang materi yang sudah dipersiapkan Bu Intan. Bagi kalian yang bekerja, nggak apa-apa disambi nggak apa-apa lah, sambil dengerin suaranya Bu Intan. Ya, oke. Bu Intan ngambil tema yang muda yang berwirausaha. Jadi kalau dikatakan kita ini kan kaum milenial ya, meskipun Bu Intan bukan anak muda lagi, ya kalian-kalian yang masih muda pastinya ingin sesuatu yang menambah income kalian, menambah kantong kalian, saku kalian untuk apa ya? Kita putar otak untuk mencari peluang usaha yang menjanjikan. Tidak hanya menjanjikan aja, tapi juga kalian sukai. Karena kalau nggak suka, saat kalian ada di titik terendah atau di titik kita gagal ya, nah itu kalian mau naik lagi susah kalau nggak suka. Tapi kalau kalian suka, oke, aku senang nih. Kita mulai dari start lagi, meskipun jatuh bangun. Oke. Kalau kalian perhatikan, seberapa penting mata kuliah ini bagi kalian? Kalau dirasa penting sih supaya dapat nilai Bu, supaya saya wajib ini mata kuliah yang biar dapat nilai gitu ya. Ternyata enggak, mata kuliah ini tuh mata kuliah yang asik. Kewirausahaan itu sesuatu yang sifatnya dinamis, tidak berpaku pada satu buku. Kita belajarnya kewirausahaan itu berdasarkan pengalaman. Jadi tidak hanya ada di buku aja. Jadi percuma kalau kita tuh belajar hanya dari buku, tapi kita tidak belajar secara langsung atau praktek secara langsung sebenarnya. Jadi supaya menginspirasi kalian, nanti ada beberapa cerita yang Bu Intan sisipkan berdasarkan pengalaman dari Bu Intan tentang berwirausaha ya. Ini nggak perlu kayaknya kontrak kuliah di awal di mata kuliah pendahuluan. Bu Intan sudah sisipkan nih beberapa kontrak kuliah dan RPS, rencana pembelajaran semester. Oke, kita lewati ya. Nah, cewek-cewek ini kalau lihat kayak gini ada di salah satu toko, apa sih yang kalian pikirkan? Nggak hanya cewek ya, kalau cowok mungkin ngikuti pasangannya atau pacarnya di luar, udah yang kamu milih aja tasnya yang mana atau parfumnya yang mana gitu ya. Tapi kalau cewek-cewek tuh melihat tas sama kayak apa namanya di etalase tuh seneng banget kayaknya. Nah, apa yang ada di pikiran kalian? Mungkin Bu Intan tanya dulu nih sama yang cewek, salah satu di antaranya mungkin perwakilan. Adakah? Kalau kamu ada di satu toko, etalasenya menggoda dengan sale di depannya, ada sale 50%, waduh. Enggak ya, kayaknya bukan tipikal yang seperti itu ya, cewek-cewek di informatika.
Mungkin Bu Intan bisa Rahmi mungkin cerita atau Villa Juwita Sari, perwakilan lah salah satu. Oke, kayaknya no comment ya. Oke, ikut aja lah. Jadi kalian kalau memperhatikan gambar di samping, kenapa sih Bu Intan tanya? Ada yang berpikir cewek tipikalnya atau perempuan, baik laki-laki maupun perempuan itu tipikalnya lain-lain. Ada yang perempuan melihat ini sebagai suatu yang menggoda. Ada juga yang menganggap ini suatu peluang usaha. Wah, ini bisa gue jual nih. Ini bisa gue jual di galerinya atau tokonya keluarga gitu ya. Misalnya orang tua ada yang punya satu galeri atau satu toko yang bisa dijual. Atau wah ini lagi online nih, gue buka deh di salah satu platform, katakanlah BL. Nah, oke, kalau melihat ini semua, ada yang melihat ini sebuah peluang usaha, ada yang melihat ini uang, ada yang melihat ini keinginan untuk membeli atau konsumtif ya, dan masih banyak lagi. Nah, itu namanya kalau peluang berarti kalian punya jiwa entrepreneur. Kalian punya jiwa wirausaha. Tapi kalau melihat ini sebagai keinginan untuk membeli, Pak, jangan 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 sekali-kali ini pasti akan wah aku beli lagi itu konsumtif. Jadi bukan ke entrepreneur lagi. Jadi kita harus mengubah mindset kita dulu nih untuk menganggap ini bisa menjadi sebuah peluang usaha atau uang. Nah, pertanyaannya, kalian setelah lulus akan kemana? Nah, ini pertanyaannya ini kalau ditujukan kepada teman-teman yang belum bekerja. Tapi kalau teman-teman yang sudah bekerja overall, wah, gue setelah lulus ya gue di perusahaan A, atau setelah lulus gue mau daftar PNS atau pemerintah. Ada juga yang masih bingung. Aduh, aku mau ngapain ya kan? Confused banget ya, jadi bingung. Atau don't do anything. Aku setelah lulus masih bingung dan tidak melakukan apapun. Nah, banyak hal yang kita pikirkan kalau kalau gue lulus, aku kerja di sini lagi nggak ya? Atau di perusahaan ini lagi nggak ya? Aku udah jenuh nih. Nah, saat kalian ada di titik yang jenuh dan atau tidak punya pilihan lain, kalian harus punya plan B atau pilihan terakhir dari sekian keinginan kalian yang ada, yaitu membuka peluang usaha yang sangat kalian senangi dan dengan modal yang kalian miliki. Cukuplah kalau misalnya kita itu sudah mulai, kalian kan kerja nih, sudah menabung nih mulai dari sekarang, kalian sudah punya cukup modal dan kalian ingin untuk punya sambilan sambil kalau pagi saya kerja misalnya, berarti malam aku bisa buka usaha yang kalian senangi dan menjanjikan. Why not? Kenapa tidak? Jadi semua itu berasal dari kesenangan. Jadi bukan keinginan untuk punya uang lebih, tapi kesenangan kalian, hobi kalian apa? Mengapa menjadi entrepreneur? Kalau ditanya, eh, entrepreneur itu bisa diimajinasikan kayak gini nih. Kalian itu pilot, misalnya ya, misalnya kalian tuh pilot dan mencari, kalian sudah belajar mengendarai pesawat tuh lama banget, ya kan? Nah, tapi yang namanya pilot suatu saat ingin dan membutuhkan tempat pendaratan. Nggak mungkin terbang terus dong ya. Kalian pasti akan pingin punya tempat pendaratan. Nah, tempat pendaratan itu misalkan adalah rezeki yang kalian miliki. Kalau tempat pendaratannya sempit, overall berarti rezekinya juga datang sesuai dengan tempat pendaratannya itu, berarti kecil juga yang didapatkan. Maka kita upayakan untuk meluaskan tempat rezeki atau tempat kita mendarat itu.
Ya, kita boleh kok bermimpi untuk menjadi entrepreneur dengan membangun dari nol tempat pendaratan rezeki itu. Nah, dikaitkan dengan hadis Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa rezeki itu ada 10 bagian ya. Dalam hadis Nabi, 9 bagian itu turun melalui perniagaan. Nah, 1 bagian dibagi melalui usaha yang lainnya. Jadi bayangin nih kalau kita misalnya di ini ya dalam 10 bagian itu lumayan nih perniagaan bisa turun di 9 bagian, 1 bagian di usaha yang lain. Itu benar karena saat kita melihat wira swasta atau melihat peluang usaha yang besar itu cukup menjanjikan untuk kita sebenarnya ya, selain ada di kantor. Namun faktanya miris banget nih, kondisi real di masyarakat, pengangguran itu meningkat dari tahun ke tahun. Nah, rendahnya angka pertumbuhan wirausahawan Indonesia dan pengangguran lulusan universitas itu masih banyak. Miris ya. Bahkan di tingkat kewirausahaan di Indonesia tuh saat ini, kalau di Malaysia kan 1,56% ya. Thailand, Singapura katakanlah lebih dari 10%. Yang miris Indonesia cuma 0,18% dari seluruh penduduk Indonesia. Berarti dari beberapa kaum milenial tuh masih sedikit yang ingin menjadi wirausaha atau membuka peluang usahanya. Nah, fakta yang kedua adalah usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Indonesia itu sebenarnya gede. 94,93% dari total usaha bisnis Indonesia terhadap perekonomian. Nah, menurut salah satu pembesarnya Deputi Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah, negara-negara maju itu memiliki tingkat kewirausahaan yang tinggi, sehingga pertumbuhan ekonominya juga relatif lebih berkualitas. Nah, kasihan juga ya, jadi kita udah capek-capek untuk ini bagi yang bingung karena belum bekerja. Mungkin dari yang sudah bekerja fine, oke, lulus saya akan di perusahaan ini dan akan memajukan perusahaan saya. Tapi bagi teman-teman yang belum bekerja, maka dari itu mulailah sekarang ini merancang sebuah peluang usaha yang katakanlah dengan modal kecil nanti lama-lama akan bertumbuh, gitu ya. Studi kasusnya adalah kita harus mengubah paradigma atau pola pikir masyarakat dalam mencari kerja. Jadi kita cari kerja itu tidak hanya jadi pegawai atau karyawan yang disuruh-suruh ke sana ke sini, tapi dengan wirausaha kita bisa kita jadi bosnya, kita masuk kerja ya masuk, nggak masuk ya nggak apa-apa gitu ya. Bahkan kita yang membuka peluang usaha bagi masyarakat itu jauh lebih baik. Ya, disebabkan masih lemahnya inovasi, produk, jasa, pasar, dan penguasaan teknologi dan proses. Jadi studi kasusnya itu mengubah mindset atau paradigma masyarakat itu cukup sulit ya. Jadi ada yang mikir kalau gue lulus terus gue mau daftar PNS atau pegawai pemerintah gitu. Semua seperti itu. Sekarang bahkan saat kalian di posisi kalian nggak diterima dimanapun, kalian harus punya plan B. Yang Bu Intan katakan tadi, peluang usaha yang kalian senangi. Kemudian ada bisnis, sorry. Nah, ini Bu Intan bisa ya. Nah, tak tulis gitu. Kalau kalian lihat di sini, apa bedanya? Sorry. Hah? Solusinya ya. Solusi kasus tadi adalah konsep bisnis. Jadi kita bikin bisnis plan, perencanaan bisnis. Pursuit of opportunity, be entrepreneurship. Jadi kayak gimana sih caranya kita itu punya tujuan untuk menjadi entrepreneur.
kita berkenaan dengan mengejar kecenderungan dan perubahan-perubahan lingkungan. Jadi kita nggak bisa stagnan melihat kayak zaman dulu lagi. Misalnya kita melihat bakso itu bulat, ya udah kita bikin bakso ya bulat aja enggak. Tapi sekarang kita kayak berinovasi. Nah, gimana ya caranya ya bakso ini bisa jadi unik gitu, anti mainstream. Baksonya dibikin bakso hitam misalnya dari bahan apa jamur ya jamur itu. Terus atau bikin jamur yang nggak bulat lagi, bikin sekarang kalau udah banyak ya jamur kota, bakso kota, bakso macam-macam ya. Nah, itu semua bagian dari inovasi kita. Di konsep bisnis atau bisnis plan-nya jelas. Yang kedua, innovation entrepreneurship. Jadi mencakup kayak perubahan kita pergantian bentuk dan memperkenalkan kayak ada pendekatan-pendekatan PDKT. Ini loh produk saya atau ini loh cara cara kita untuk mendekatkan produk kita ke masyarakat itu gimana. Baru setelah itu kita grow pasca entrepreneurship. Jadi mengejar pertumbuhan. Kalau misalnya ada customer yang nggak puas, ya pelanggan yang nggak puas, sekecil apapun kita harus perhatikan. Oh berarti ukurannya harus dikurangi atau kita nggak boleh bikin makanan ini terlalu besar misalnya kayak gitu. Jadi justru akan menambah ilmu kalian untuk berinovasi. Nah, kalau kalian jatuh, jangan sampai kalian stagnan dan cenderung untuk berhenti. Saat kalian ada di posisi yang wah gue mulai bangkrut nih atau menurun nih. Nah, itu bisnis tuh kayak gitu memang. Nah, tumbuh, naik, tapi kalau pada saat jatuh, oke, kita mulai dari nol lagi. Jadi terus-menerus untuk melakukan inovasi dan give up. Kemudian bisnis dan teknologi, new economy born the new era. Jadi kayak ekonomi yang baru itu lahir dari era yang baru. Kita nggak bisa kita ikuti era yang lama. Contoh katakanlah kita lihat infrastruktur keuangan dan ekonomi nasional kita saat ini ya, sama zaman dulu berbeda, jauh berbeda. Ditandai terutama dominasi layanan dan teknologi. Aduh, kalian nggak akan pernah melupakan betapa peran besar dari platform-platform di Indonesia yang cukup banyak ya. Kalian platformnya banyak banget kan, ada BL, katakanlah Bu Intan nama merek ya, Bukalapak, ada Tokopedia, ada di perjalanan Traveloka. Kemudian apalagi nih banyak ya JDID, banyak banget platform yang menjanjikan. Itu salah satu layanan dan teknologi aset yang sebenarnya aset yang tidak berwujud karena kan itu hubungannya dengan teknologi. Tapi berbeda dengan manufaktur fisik dan industrialisme, itu aset yang berwujud. Jadi kayak kafe, tempat tongkrongan anak-anak, ada wujudnya, ada tempatnya di situ. Itu menyiratkan bahwa ada hubungan erat di antara ekonomi dengan teknologi. Ya. Ekonomi dengan teknologi itu punya andil yang cukup besar dan saling berhubungan erat. Yang menyebabkan dominasi teknologi itu berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Ya, platform tadi, apalagi di era pandemi, kalian pastinya segala sesuatu buy online. Jadi semacam platform-platform ini rame banget ya untuk katakanlah aku mau nginep di hotel udah ada Traveloka, mau beli baju udah ada di Bukalapak atau di Shopee, macam-macam banget platform-platform yang ada di Indonesia ya, nggak bisa Bu Intan sebutkan satu-satu, dan itu hubungannya adalah new economy born, jadi kayak lahirnya ekonomi baru dan era yang sekarang ini. Nah, apa bedanya wirausahawan kekinian atau milenial dengan wirausahawan yang zaman dulu atau jadul? Kalau zaman dulu kita masih
masih gini, masih apa namanya, suka dengan apa ya, masih melihat budayanya gini, masih sering memperhatikan, aku kalau beli baju, ini nih yang pikiran-pikiran tua ya, orang-orang tua biasanya, aku kalau beli baju kalau nggak megang kainnya nggak akan beli, kan gitu. Tapi kalau sekarang ini banyak platform-platform yang kan ada di situ, ada bintangnya tuh ya. Oh, kalau bintangnya di situ bagus, komennya juga positif, oh berarti bagus nih kualitasnya, gitu kan. Nah, zaman dulu budaya masih terasa kental banget. Terus inovasinya kurang gitu. Kalau misalnya bakso ya follower deh, bakso bulat ya udah bikin bulat aja bakso gitu ya. Tapi kalau sekarang zaman now, kita anti mainstream, kita bikin sesuatu yang baru yang mungkin ini loh, ini punya gue, dan ini produk yang hanya aku yang membuat gitu, dan update, suka tantangan. Nah, kalau zaman dulu suka tantangan tapi masih terikat oleh asas budaya. Itu bedanya wirausahawan kekinian atau milenial dengan wirausahawan yang jadul ya. Ada satu kasus yang bisa kita diskusikan di sini. Ini intinya adalah kalau ada yang sudah baca 1.500 wirausaha pemula dapat modal maksimal 25 juta. Gede loh, 25, lumayan ya, dari Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, intinya Pak Tamim ini menjelaskan program penguatan permodalan untuk wirausaha pemula yang telah memasuki tahun ketiga diselenggarakan program ini. Nah, pada tahun ini tuh sekitar 54 M yang akan diberikan kepada wirausaha pemula. Nah, menurut Pak Tamim, dana yang diberikan bersumber dari APBN, Kementerian Koperasi dan UKM, dan terhimpun dari zakat dan wakaf selama setahun. Nah, dana ini bersifat hibah dan tidak perlu dikembalikan. Wow. Pertanyaannya adalah, Bu Intan ingin salah satu mewakili dong, ya, supaya kita bisa interaktif. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kalian buka atau peluang usaha apa yang akan kalian buka kalau seandainya kalian dapat modal 25 juta dari pemerintah, Kementerian Koperasi dan UKM? Salah satu dong, cerita sedikit. Kira-kira punya mimpi apa sih kalau misalnya kalian dapat 25 juta? Peluang usaha ya, jangan Bu ditabung Bu, atau Bu saya dapat 25 untuk naik haji Bu, bukan gitu maksudnya. Bu Intan adalah yang berhubungan dengan wirausaha atau peluang usaha apa yang akan kalian buka atau bisnis plan. Silahkan. Iya Bu, usaha Bu. Insekuritas Bu. Siapa nih yang ngomong nih? Ulang. Siapa? Iki gendeng iki konku iki. Bu Intan stop share dulu ya, supaya kita bisa ngobrol nih. Siapa tadi yang bicara? Bu Intan ini belum dengar. Siapa tadi? Oke. Pertanyaan Bu Intan tadi adalah tentang hibah, dana hibah yang diberikan pemerintah, Kementerian ini ya, Kementerian Koperasi. Mungkin ada teman-teman yang mau sharing di sini, kalau saya dapat uang 25 juta mau saya apain untuk peluang usaha? Anyone? Robi? Saya Bu. Ya, silakan Rob. Eh, kalau dari saya pribadi, karena saya suka sama foodies ya Bu. Oke. Saya suka makan sih, cuma nggak gendut-gendut. Iya. Terus mungkin ini sih bisa buat kayak semacam catering gitu kali ya. Catering rumahan gitu sih. Oh gitu, siap. Oke, berarti kayak bikin semacam, karena suka kuliner ya Rob ya,
berarti membuat satu usaha di bidang catering. Ya, Iya, betul. boleh. Ada lagi mungkin? Ada lagi teman-teman yang kayaknya beda gitu, misalnya yang belum pernah ini ya orang lain pakai misalnya. Kalau dari Robi, oke, kita bikin catering. Mungkin cateringnya diinovasi sedikit, catering khusus diet. Sekarang ini lagi trennya. David mau mengutarakan pendapat? David? Dan 4 kolam ikan. Gimana? Kolam. Buka kolam. Gimana David? Bisa diulangi? Nggak jelas. Suaranya di sini putus-putus. Mungkin ini ya. Apa sinyalnya Bu Intan yang putus-putus? Oke. Kuliner tadi kembali ke Robi. Bagus Robi. Mungkin ke arah kuliner. Kuliner itu makanan-makanan yang sehat. Karena sekarang banyak yang sudah menggunakan dan paham betul dengan pola hidup sehat, sehingga catering-catering yang disajikan adalah catering yang sehat ya, catering sehat. Terus biasanya cateringnya itu dimasukkan ke dalam misalnya kayak klinik-klinik kesehatan atau ke rumah sakit, sehingga catering yang khusus yang dimasukkan itu untuk para pasien-pasien yang ini punya catering sehat itu tadi untuk kesehatan. Gitu ya kali ya, Rob. Mungkin masukan aja. Ada lagi mungkin? Oke, Bu Intan lanjutkan ya kalau udah nggak ada ya. Oh, ini Rahmat Fahmi diinvestasikan dalam saham. Oh iya benar, reksadana. Bisa-bisa. Itu Bu Intan baca chatnya ya. Bacain chatnya Fahmi. Oke, kita bisa investasi dalam saham, reksadana maupun suku biar berkembang, Bu. Oke, bisa investasi. Bisa ada yang sudah pernah investasi dalam saham? Ini lagi tren juga nih kayaknya nih, lagi rame. Ahmad Fahmi, Bu. Fahmi, ya kayaknya Fahmi udah melakukannya nih kayaknya nih. Oke, ya, sip. Bu Intan lanjutkan lagi ya, tinggal sedikit lagi tentang pengantar kita. Kayaknya udah banyak nih, kita udah mengulas banyak tentang tren-tren wirausaha yang sekarang. Terus kita udah mulai menjurus ke bisnis plan ya kan. Nah, nggak banyak sih yang hari ini akan Bu Intan bahas ke kalian. Mungkin hanya itu diskusi. Nah, insya Allah minggu depan kita akan bahas mengenai bisnis plan yang ada di beberapa slide ke depan. Itu nanti akan Bu Intan ulangi lagi di minggu depan. Mungkin sampai sini ada pertanyaan teman-teman sebelum Bu Intan tutup. Bu Intan rasa kalian sendiri juga ada yang bekerja, ada yang lagi repot KKN, ada beberapa teman yang WA, jadi nggak bisa mengikuti karena memang ada acara dan juga KKN. Ada yang ditanyakan sebelum Bu Intan ini akhiri pertemuan hari ini? Tentang materi kita kuliah hari ini ya? Oke, kayaknya nggak ada yang ditanyakan. Mungkin pertemuan kita singkat, tapi semoga bermanfaat ya buat kalian ya. Insya Allah minggu depan kita mulai menjurus ke bisnis plan. Kita merancang, caranya merancang sebuah usaha tuh gimana sih. Yang jelas hari ini kita bahas mengenai gimana caranya
punya kemauan dulu deh, mau dulu. Kalau udah mau, pasti akan lama-lama mampu. Ya kan? Yang penting mau dulu. Oke. Itu aja ya teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadiran kalian hari ini. Semoga pertemuannya bermanfaat, jadi ilmu jariah buat kalian. Mohon maaf banget. Tadi ada video pembelajaran yang sengaja Bu Intan edit karena ada satu hal ya, yaitu ternyata di endingnya, di awal-awal tuh bagus kayak video menginspirasi, tapi di ending-endingnya kayak siraman rohani tapi untuk umat lain. Nah, maka dari itu Bu Intan edit aja, nanti cari video-video menarik yang bisa Bu Intan sisipkan di e-learning. Oh iya, jangan lupa ada kuis. Kuisnya ada beberapa pertanyaan buat kalian. Nanti silahkan dikerjakan dalam bentuk Word, dikirim aja ke situ ya, ke e-learning. Sampai Bu Intan tunggu sampai besok jam 9 pagi. Ya. Jadi supaya kalian tidak berkeberatan, misalnya masih ngantuk nih habis kerja, besok pagi subuh gitu masih bisa ngerjakan sampai jam 9 pagi. Terima kasih untuk kehadiran kalian. Sampai jumpa minggu depan. Bu Intan mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama. Terima kasih, Bu. Wabarakatuh.